Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Sultan Emir dari KNEKS, jangan Connect ya, KNEKS. Juga yang kita hormati Ibu Dr. Siti Marifah selaku Ketua KNEKS, jangan Connect ya. Apalagi Connect, jangan Connect. Kesannya gimana gitu, Banten. Luar biasa Ibu Siti Marifah ini sibuk sekali Bapak Ibu, tapi bisa militan sekali gitu. Bisa datang selalu menyempatkan waktunya di tengah-tengah kita semua. Juga Prof. Isa Amalia, guru saya satu dengan beliau dan banyak belajar dari beliau. Bisa bertemu dari satu forum dan organisasi seperti ini buat saya satu kebanggaan sendiri. Bapak Presiden selaku Direktur Halal di KDEX, kemudian ada juga tadi wakilnya, tadi Pak Aan, kemudian ada Pak Anang yang luar biasa memfasilitasi seluruh kegiatan di KDEX, Pak Prof. Zakaria yang selalu mensupport hadir di forum-forum seperti ini. Juga para yai, para seluruhnya di sini, ada juga teman-teman MES Banten, ada juga dari BSI ini, ada yang hadirnya kan di BSI, makasih banyak ya. Dan juga beberapa perwakilan dari undangan yang saya tidak sebut satu-satu, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi kedua narasumber dari Pak Dr. Sultan Emir dan juga Prof. Ai sudah menyampaikan data yang begitu luas, yang begitu clear dari perkembangan ekosistem ekonomi syariah Indonesia dan juga secara global. Tadi betul kata moderator Bu Eka sampaikan, makasih banyak Bu Eka juga tadi men-challenge saya untuk bagaimana turun ke Banten. Bapak Ibu mohon maaf saya tidak membuat slide selengkap Prof. Ai sampai 50 slide yang luar biasa. Juga saya hanya buat sedikit segmen bed saya. Alhamdulillah sudah baik hari ini, alhamdulillah Tuhan doa semuanya. Bapak Ibu semuanya, tapi saya ingin coba Pak masuk Pak ke slide yang pertama. Saya ingin membantu ya Pak Aini. Jangan-jangan kita salah paham tentang fintech ini dulu. Saya ingin menjelaskan dulu satu sisi. Tadi sudah yang sampaikan Pak Dr. Emir, kemudian Profesor sudah jauh sekali ya, sudah jauh sekali. Dan spesifik sudah kepada tema kita seolah-olah fintech itu hanya kita fokus pada fintech lendingnya Bu Bunda ini. Tapi sebetulnya PR kita terhadap perkembangan fintech itu besar daripada itu. Bagaimana teknologi fintech ini bukan hanya pada era tadi bukan Profesor 4.0. Tapi sudah lama, sejak 2.0 sudah ada fintech sebetulnya. Ketika masih internet saja, sekarang sudah advance gitu. Bahkan begitu gelisahnya Jepang, ketika di Jerman Fraunhofer itu dicetuskan 4.0, loh nanti kalau sudah 4.0 manusianya di mana? Maka muncullah Society 4.0 supaya manusia yang memegang kendali pada teknologi itu. Jangan sampai kita kemudian tidak punya peran teknologinya. Nih, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara fintech, banyak PR kita sebetulnya. Kalau tadi sudah disampaikan sebagai layanan keuangan, kepada UMKM saja, saya berangkat dari paling bawah deh, pentingnya saja. Setelah ada industri halal sekarang kita kembangkan, kita bicara what next setelah halal itu. Maka kami dengan teman-teman di MES itu juga dari MUI, KPU-nya, kita sedang men-create bagaimana mengembangkan namanya Thayyibah movement-nya. Thayyibahnya. Halalnya sudah kita kembangkan bareng-bareng, tapi Thayyibahnya juga itu harus menjadi next beyond halalnya adalah Thayyibahnya itu. Karena nanti ketika masuk rahmatan lil alamin, Thayyibahnya akan dilihat. Setelah halal, beyondnya itu adalah Thayyibahnya. Bagaimana pengemasannya termasuk di manajemen internal perusahaannya. Apalagi ayat terpanjang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah itu ayat 282 bicara tentang pencatatan. Maka teknologi akuntansi sekarang itu menjadi satu yang harus dimiliki oleh anak muda sekarang ketika memasuki dunia bisnis. Awareness terhadap pencatatan yang baik. Sekarang sudah banyak aplikasi digital yang dikembangkan, yang itu merupakan teknologi keuangan juga. Misalnya kalau kami sedang mengembangkan sekarang mensupport salah satu yang banyak digunakan di Jakarta adalah Ekuret, Zahir misalnya, atau beberapa aplikasi yang sederhana kayak Catat, Jurnal ID kita coba kembangkan. Nah, yang perlu disentuh salah satunya adalah kalau kami melihat ke depan. Betul, Prof. Saya pernah mengundang teman-teman dari Amarta ke Bandung.
untuk bercerita tentang bagaimana teman-teman ITB ya, kan biasanya anak ITB itu bisa mengembangkan bagaimana UMKM itu bisa tersentuh yang unbankable itu instrumen keuangan. Itu luar biasa. Bahkan market terbesarnya bukan cuma di Bogor, walaupun saya ditaruh gue, tapi sampai ke Banten Pak, Lebak. Lebak itu marketnya fintech Amarta yang ada di Bandung salah satunya. Nah, ketika masuk ke Lebak, saya tanya, bagaimana mereka mengembangkan? Luar biasa, mereka mengembangkan peer-to-peer lendingnya lewat crowdfunding awalnya, kemudian sekarang sudah berkembang peer-to-peer lendingnya yang sudah disampaikan oleh Prof. Faiz dan Pak Sultan Heger. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada yang kita lupakan nih. Kita sedang mengembangkan di kampus, teman-teman di kampus, universitas, mahasiswa semuanya. Ke depan, saya ingat 2016, waktu itu saya jadi juri UMKM di Bank Indonesia. Itu ada 2 mahasiswa Untirta yang sedang mengembangkan proyek pengembangan penumbukan kambing di Banten dan menggunakan crowdfunding saat itu. Crowdfunding, jadi sudah ada digital yang dikembangkan crowdfunding dan alhamdulillah waktu itu dia masuk di Banten Government di pusat, dapat fundraising dari negara lain, Singapura mau masuk. Itu sampai seperti itu karena keterbukaan. Tadi hanya masalahnya kita punya kendala, memang kalau sudah masuk tadi untuk keamanan dan lain-lain kita perlu memang strict dalam beberapa aspek di regulasinya. Yang kadang-kadang literasinya pun masih belum sampai ke sana. Tapi spiritnya luar biasa. Tidak sedikit juga yang zonk di Banten Bapak Ibu. Contohnya, mungkin pernah ingat Bapak Ibu investasi Jabon di Kota Serang. Itu juga basisnya digital. Orang bisa kontrol kebunnya lewat online dan tidak sedikit yang kemudian tertipu ternyata bisnis zonk. Karena apa? Karena ada pengawasan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap ini sebetulnya sudah ada nggak nih lembaganya di OJK? OJK sudah setiap beberapa bulan terus rilis siapa saja fintech yang terdapat di OJK. Itu rilis terus di OJK. Saya cek terakhir sudah ada bulan Juni 2024 sudah ada, tapi ada banyak sekali ya perusahaan fintech yang syariah tapi masih sedikit. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, maka saya menyentuh nih kita perlu sentuh juga anak-anak muda kita tadi itu MGPM, musyawarah gugus mutu pendidikan itu di sekolah-sekolah kan ada yang akuntansi, ada yang ekonomi. Nanti mohon doanya tanggal 9-10 kami akan melatih MGPM dari Pandeglang untuk pelatihan akuntansi digital. Karena jangan sampai nih Bapak Ibu semuanya, Banten itu ekonomi yang selalu tumbuh 5 besar di Indonesia. Kontribusinya salah satu yang besar di Jawa ini, tapi pengangguran terbesar. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa menyerap SDM-nya. Kenapa? Karena kompetisinya, competitiveness-nya yang perlu masih menjadi perhatian kita semuanya. Nah, kami masuk pemilih Pandeglang, nanti saja kami coba ke Lebak, MGPM, karena daerah-daerah ini yang kebetulan dari sisi digitalnya memang tidak terlalu bagus dibandingkan yang lain. Tanggal 9-10 September nanti kami akan melakukan pelatihan guru-guru, 25 guru, kami baru sambung sedikit Bapak. Kecuali nanti disupport dananya oleh Pak Alex, oleh provinsi sebagai proyek pengembangan tadi digital untuk dilengkapi sekolah. Kami coba mungkin nanti dengan dinas minta bantuannya Pak Alex juga untuk bisa komunikasi, karena ini PR kita semuanya. Tapi kami pernah kasih pengalaman dulu ke guru-guru akuntansi nih Pak, MGP akuntansi di Pandeglang nanti. Tahun 2022 kami melakukan pelatihan ke guru-guru di Serang. Tapi pendekatan contoh-contohnya menggunakan transaksi syariah. Nah ternyata banyak juga belum punya awareness guru-gurunya, Bu Prof. Ternyata akuntansi syariah belum menjadi kurikulum juga di level sekolah menengah. Padahal ini penting juga karena semakin mereka dini pemahaman Islamnya, itu semakin kuat biasanya menempel di kesadaran mereka gitu Prof. Dibandingkan yang tadi seperti kolonial gitu, karena udah biasa sampai konvensional, begitu ke syariah tuh kayak susah adaptasinya. Tapi kalau kita terapkan ke anak-anak muda ini yang levelnya tadi di level SMA, kemudian mereka punya digital awareness yang kuat, skillnya juga bagus, ke depan mungkin ini melekat ke mereka. Nah itu yang kemudian nanti mohon sama-sama nih kita juga dari kami dari Departemen Keuangan Syariah kerjasama dengan beberapa stakeholder masuk itu juga aktif melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Itu yang pentingnya. Tadi ada microfinance karena yang sekarang itu di Banten ya.
beberapa sudah. Bahkan terakhir saya melihat ada satu anak muda juga yang crowdfunding untuk pengemukan kambing. Nah, itu bagus juga. Itu juga berhasil kok. Pengemukan kambing, kemudian juga ada perkebunan, saya lupa, di Lebak itu juga udah mulai pakai crowdfunding. Ya termasuk crowdfunding tadi wakaf, karena kita sosial itu dulu kita ingat kita bisa.com. Itu pencapaiannya dalam waktu 5 tahun lebih dompet apa yang sudah lama sekali. Itu karena apa? Karena mereka efektif, karena campaign terlihat langsung di situ di dalam platformnya, kemudian donatur bisa melihat apa yang dilakukan, kemudian progresnya pun terlihat. Sampai beberapa lembaga zakat pun akhirnya menggunakan kita.com. Sekarang banyak lah. Platform-platform ini sudah makin banyak. Nah, memahami ini tidak hanya lembaga keuangan, tapi seluruhnya, karena yang punya kepentingan pada fintech, seluruh ormas Islam pun perlu fintech, karena sekarang bagaimana mengontrol keuangannya kalau fintech yang baik. Bahkan seluruh lembaga-lembaga tadi tidak hanya bisnis tadi, itu juga perlu fintech. Bagaimana tadi kalau Bu Bunda mengatakan bagaimana ke depan ada crowdfunding yang memang fokus kepada sosial. Nah kita bisa bentuk itu sebetulnya di Banten ini, karena kita bisa lakukan saja bisa gitu. Yang spesifik, bahkan beberapa lembaga zakat sudah mulai, beberapa juga sudah mulai membuka itu, bahkan wakaf juga berhasil tadi sampaikan beberapa contohnya. Nah ini kalau bisa kita kembangkan, kan pemahaman fintechnya tentu saja yang harus kita kembangkan. Sekarang kalau kita ngomongin fintech, tadi kita pasti orientasinya adalah langsung di benak kita kebanyakan adalah bicara tentang pinjaman online. Padahal fintech itu luas sekali, dan kita juga perlu mengendorse ini ke generasi muda karena mereka lah yang hidup di dunia digital itu. Kalau saya mungkin antara lah di dunia antara, tapi anak-anak kita memang dunia ini hidup di digital itu. Semua ada di situ. Hidup mereka dari pagi sampai sore, mereka hidup di dunia digital. Boleh dicek kan, beberapa data sudah mengatakan hampir 80% hidup mereka sehari di digital. Bahkan kita saja coba, berapa lama kita interaksi dengan handphone, itu lebih intensif dibandingkan dengan laptop dan televisi saat ini. Jadi itu sudah bagian dari kehidupan kita, bahkan handphone adalah sudah menjadi bagian hidup seseorang. Nah, sehingga kadang-kadang kemampuan kita mengelola itu juga perlu informasi. Bahkan beberapa saya gunakan dengan teman-teman, saya menggunakan upgrade online, itu sudah bisa dipakai aplikasi, dicek. Pimpinan perusahaan bisa lihat siapa yang transaksi hari ini, progresnya real time bisa dia cek. Itu jauh lebih baik daripada yang menggunakan offline. Nah itu bahkan perbankan juga sekarang sama, sudah menggunakan itu. Bapak Ibu semua tahu nggak siapa bank terkuat di dunia sekarang? BCA. BCA ya. Bank terkuat di dunia sekarang itu BCA. Ternyata iya, terkuat di dunia itu BCA. Ya luar biasa karena memang dia buka sekarang kan branch khusus disebut dengan BCA digital. Itu dia buka bank sendiri BCA digital. Itu karena concern digitalnya luar biasa. Dia melihat itu. Nah, kita berharap negara yang besar ini BSI juga bisa membesarkannya sehingga bisa minimal kita bisa apa? Fintech yang besar Bapak Ibu semuanya itu bisa membantu bankable bisa mengakses keuangan sehingga inklusinya menjadi besar. Itu manfaat apa? OJK. Walaupun diprotes kenapa fintech diberikan keluasan karena faktanya inklusi keuangan itu akan semakin besar ketika fintech itu semakin membesar. Bahkan bank kalau perlu juga mulai berorientasi pengembangan fintech lebih lanjut. Karena kita percaya karena bank itu sudah mapan. Cuma bank itu produk kolonial. Yang kadang-kadang itu adaptif yang lebih besar lagi pimpinan-pimpinannya juga apa? Kepada generasi muda yang memang cara berpikirnya berbeda saat ini. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai bagaimana pelaksanaan Bapak Ibu semuanya, kita menjadikan memang next normal. Kenapa? Kalau kita tadi fokus ke fintech lending, sekarang angkanya besar sekali di Indonesia fintech lending ini. Pertumbuhannya cukup pesat. Paylater Bapak Ibu itu membuat paylater tapi. Jadi trennya paylater itu mengembangkan juga paylater. Bahkan ternyata yang paling besar di pinjol itu kan guru Bapak Ibu semua. Guru ibu rumah tangga itu paling banyak. Itu kan mengerikan sekali informasinya. Mungkin teman-teman BSI pernah cerita sama saya, Bu, kisah nyata ini cerita. Waktu mereka mengajukan kredit mikro, pembiayaan mikro ke BSI, istrinya nggak, ternyata pas di print out
itu sleepnya tuh Pak Erwin, itu paling banyak bukan dari bank, tapi dari Shopee Pay. Mungkin dia lupa Rp1.000, Rp2.000 itu nggak dibayarkan, tapi itu impactnya bisa polima gitu. Yang membuat dia kemudian merah di dunia keuangan. Dan kebanyakan ternyata Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda di level yang Gen Z itulah yang paling banyak nggak bayar utang saat ini. Itu kan kasihan mereka di masa depan. Kebayang nggak mungkin Prof. Ais, Bunda pernah merasakan bagaimana pick over di OJK. Itu kan dilihat latar belakang keuangannya. Maka mereka nggak bisa nanti jadi pemimpin lembaga keuangan. Mereka susah untuk masuk lembaga formal karena ke depan itu dicek betul, ya dicek mengenai latar belakang mereka secara apa? Kepatuhan keuangannya. Jadi masuk pimpinan lembaga, masuk apapun itu nggak bisa nanti ke depan. Nah, Gen Z ini butuh literasi Bapak Ibu semuanya. Maka kita perlu menyampaikan juga ke mereka bagaimana menjaga finansial yang baik. Iya, nggak bisa. Pokoknya jadi DPS kalau nggak ada satu pernah sekali aja itu muncul. Kalau 5 atau kalau 4 aja susah ya, bagi 5 gitu. Dan paling banyak ternyata standing ini oleh perempuan Bapak Ibu. Paling banyak perempuan yang di dunia digital di fintech ini itu perempuan. Nah perlu makanya edukasi itu kalau makanya kita berapa kali ya itu coba ngadain ke Ibu Istali gitu ya. Karena ternyata ini memang ibu-ibu ini luar biasa ya. Bahkan kalau akses terhadap fintech ini kebanyakan ibu-ibunya. Waktu kasus saya tanya sama Fesi juga sama Bu. Suaminya kaget ternyata yang bikin mereka nggak bisa UMKM bukan suaminya, istrinya pakai Shopee Pay Later itu. Gitu. Itu juga perlu edukasi ke ibu-ibu yang mereka sama-sama. Dan kemudian memang yang paling banyak itu ternyata di levelnya adalah Gen Z ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita semuanya karena dari generasi kalau generasi boomers kayak saya gitu yang antara milenial dan kolonial itu kan ya berhati-hati betul menggunakan digital itu. Bahkan kadang-kadang nggak percaya juga gitu masih maju mundur menggunakan itu. Bapak Ibu semuanya alhamdulillah kita juga perlu karena manfaat fintech ini cukup bagus Bapak. Next. Ini next. Fintechnya yang besar. Kemarin kita bawa Ibu Ketua, kami membawa Hijrah Bank dari Alami itu terus KS. Kami ke Krakatau Steel. Alhamdulillah Krakatau Steel dengan beberapa direksinya itu kemarin bertemu dengan Hijrah Bank dan diskusi mengenai kemungkinan itu. Karena kita bingung juga berapa kali kita tanya ke Krakatau Steel lah, kok enggak pembiayaan ke bank syariah kata mereka kompetitivenessnya kami susah Pak, karena sampai sekarang bank syariah itu enggak kompetitif dari sisi marginnya. Jadi kalau kami mau ngomong ke pimpinan nanti stakeholder dibilang ini kok ngambil yang marginnya mahal lah gitu. Nah akhirnya kita coba kita kenalkan dengan fintech, barangkali ada strategi berbeda bisa digunakan. Dan luar biasa ternyata Hijrah Bank walaupun BPRS tapi dengan disupport oleh Alami grupnya dengan fintech Alaminya, peer-to-peer lendingnya itu bisa menawarkan pembiayaan yang cukup kompetitif dan juga dengan skema yang menarik gitu. Karena pakainya katanya modal Bank Koya dan karena bisa dijual lebih mudah pada para investor gitu. Itu menarik. Nah, kenapa? Karena fintech ini penting Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kalau kita bicara secara fintech, secara dalam pendekatan fikihnya, ini kan persoalan yang pada di level masalah musalah lah gitu posisinya. Dia memang nggak ada perintahnya, tapi juga nggak ada larangannya. Tapi kita manfaatnya berdasarkan masalah amahnya karena oleh publik. Nah, maka ini perlu disupport dari sisi kemaslahatannya, sisi fikihnya. Karena tasarruful umam ala riayah manutun bil maslahah. Maka bahkan kami juga kemarin mengundang Bursa Efek Indonesia. Kira-kira apa nih di daerah yang bisa dikontribusikan Bursa Efek? Ternyata Alek, mohon maaf nih, sukuk daerah itu sudah ada dan regulasinya ada Pak, di undang-undang ada. Hanya mungkin nanti diskusinya dengan DPRD gitu, agak alot dengan DPRD, sukuk daerah. Itu sukuk daerah di sini. Itu kalau bisa Banten jadi pertama punya sukuk daerah itu keren banget itu. Nah itu Bursa Efek Indonesia Banten kemarin kita undang, kita diskusi dengan teman-teman MES, tolonglah kalau bisa nih nanti ya katanya kita mulai ini nih di Banten nih. Ya kita perlu edukasi tuh ke DPRD dan lain-lainnya gitu, kita perlu juga bagaimana karena ujung-ujungnya provinsi maju DPRD nggak tanda tangan juga nggak jalan.
Nah, kalau sumuk daerah itu bisa dikembangkan dengan tadi, mudah-mudahan bisa investornya bisa masuk. Karena kemarin kita ingat Pak Iwin ya, presentasi Bu Siti Mulyani di Malaysia yang lalu itu keren banget ya. Maksudnya sumuk itu udah sampai segitu levelnya, kita kagum sekali. Begitu Ibu Menteri presentasi dengan sumuk, saya kagum sekali, dahsyat sekali Indonesia mengembangkan sumuknya. Itu kan kita kagum, tapi memang kontribusi umat Islam kata Bu Sri Mulyani juga di sumuk yang kita jual itu masih 3% ya. 70-nya masih konvensional. Ya karena itu kondisi memang fakta posisi kita muslim secara kemampuan ekonominya masih belum sampai ke level itu. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya mungkin tadi sudah sampai beberapa kali contoh saja kenapa fintech itu bisa membuat yang unbankable, kenapa punya fleksibilitas di bank. Kalau bank itu ngasih pembiayaan kena BMPK gitu ya, kena aturan regulasi itu gak susah tuh bank itu, dia strict banget regulasinya. Karena tapi kalau pakai modal bank bukoya ada orang investornya mau gitu kan, dan itu bukan uang bank, karena bukan banyak uang, bukan pool of fund, bukan apa, karena spesifik funding. Dari siapa? Dari orang-orang tertentu. Nah, inilah kenapa kemudian fintech sebetulnya bisa mengangkat derajat bank-bank mikro kayak kita kagum loh, Hijrah Bank kan BPRS levelnya. Tapi dia bisa memberikan support pada lembaga-lembaga besar lewat fintechnya dialaminya. Ini menarik, makanya kalau ada BPS di Banten gitu ya yang kemudian bisa kolaborasi dengan fintech atau mengembangkan fintechnya, itu bisa mungkin jadi profilnya. Saya melihat Hijrah Bank sebagai model hal ini. Bagaimana BPS levelnya cuma bank mikro tapi punya teknologi yang di depan gitu ya, walaupun nggak murah pasti teknologinya. Tapi ini membuat citra lembaga keuangan syariah itu ada di depan gitu. Dibandingkan cuma ya bank-bank pasar biasa gitu ya. Tapi ada bisa berkembang lagi, bisa mengembangkan fintechnya. Kayak kita betul tadi kata semua narasumber ya, kita masih lemah sekali di sisi inklusi keuangan kita sama literasinya. Tapi Pak secara umum kan kita mengkhawatirkan karena inklusi kita lebih rendah daripada literasinya. Itu juga mengkhawatirkan karena ada orang bertransaksi tapi nggak paham. Itu juga sama-sama. Jadi memang ada PR gitu, mengembangkan literasi satu sisi, tapi juga sisi lain inklusi dikembangkan. Nah untungnya kemarin di undang-undang yang terbaru tentang keuangan dan bank sentral ya, itu kan tugas dua itu sudah dibebankan kepada bank sentral juga. Bank Indonesia juga dibebankan oleh literasi inklusi. Jadi sekarang jadi domainnya OJK dan Bank Indonesia. Nah kita tuh perlu mengembangkan ini semua bersama-sama, Bapak Ibu semuanya. Salah satu teknologi digital UMKM yang sedang kita terus kembangkan, saya agak terbantu juga ketika misalnya BI meluncurkan KRIS ya. KRIS itu membantu karena sudah ada cross border KRIS, UMKM lebih mudah transaksi. Kita coba di Thailand, kita coba di Bali, itu luar biasa. Hanya memang kadang-kadang tidak semua UMKM juga sampai hari ini juga menggunakan itu. Padahal anak-anak muda sekarang lebih banyak bawa uang di sini untuk data properties daripada di dompetnya. Nah itu juga perlu kita dampingi beberapa. Ini beberapa hal yang saya catat di Banten perlu kita mengembangkannya. Karena kenapa sih kalau kata riset EDB pernah membuat riset, kenapa sih inklusi keuangan masih rendah ya? Karena memang motivasi mencari informasinya masih rendah masyarakat juga ya. Sementara inovasi keuangan syariah masih kalah dibandingkan